Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, di hari yang dikuduskan, di mana Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami di rumah Tuhan bersama-sama beribadah menyembah Engkau, memuji kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan sebagian sabda-Mu. Penuhilah kami dengan firman-Mu. Penuhilah kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya dan juga setiap kami yang merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu sekali lagi menyertai setiap kami. Buka pintu hati kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak sekalian. Ya. Tema yang diberikan kepada saya yaitu penghakiman Allah segera tiba. Mari kita buka firman Tuhan 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan membacakan dari ayat yang 10 hingga yang ke-17. Kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru yang kedua ya, versi yang kedua. Dasar dan bangunan, sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara penghakiman, apa yang ada di dalam benak kita. Saya belum buka ya. Oh sorry. Kalau kita bicara penghakiman, apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak sekalian? Kira-kira apa yang muncul? Hukuman ya. Namanya pun penghakiman. Ya, seolah kita ini adalah orang hukuman, orang yang salah, orang yang berdosa, maka kita akan diadilin, ya, dan mendapat hukuman Allah. Apalagi kira-kira kalau bicara dengan kata penghakiman Allah ini, seolah di saat itu dunia udah kiamat, benar? Ya, seolah udah hancur semuanya, seolah-olah begitu sekalian, ya. Dan apakah bicara penghakiman ini adalah bicara surga ataupun neraka dan sebagainya? Oke. Nah ini biasa yang ada muncul di dalam pemikiran setiap kita. Ya di sini saya katakan bahwa banyak orang ya sih ya yang ingin tahu apa yang akan terjadi saat kiamat ataupun saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Fenomena-fenomena apa yang mereka terus ingin tahu. Bahkan sering sekali kita terpengaruh oleh ucapan orang-orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab ataupun mungkin film-film yang menakutkan.
membuat kita ini seolah-olah takut sekali bagaimana menghadapi dengan sebuah dunia yang akan lenyap ataupun hancurin dan sebagainya. Oke. Lebih banyak orang ingin tahu sih bagaimana kondisi surga. Ya, bagaimana kondisi neraka. Ya, saya dengar kabar banyak khotbah-khotbah bicara tentang ini karena hamba Tuhannya pernah ke neraka ataupun ke surga katanya. Saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau saya sih tidak mau dulu sih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara penghakiman, kita tahu sebagai orang yang percaya. Suatu saat memang kita akan dihakimin pastinya ya oleh Tuhan Yesus Kristus sekalian. Nah, kalau saya ingin tanya, sebelum kita mendapat penghukuman ataupun penghakiman sekalian, apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Ini hari saya kalau tanya seseorang, jikalau kamu tahu bahwa seminggu lagi kau akan dipanggil Tuhan, akan meninggalkan dunia ini, menghadap Tuhan, apa yang kau lakukan? Banyak yang secara rohani mengatakan, saya ingin melayani Tuhan. Sayang, singkat cuma seminggu sih. Kenapa dulu tidak melayani Tuhan? Baru 1 minggu itu giat melayani Tuhan. Oke lah kalau memang dia benar mau melayani Tuhan. Atau setiap kita mungkin rajin sekali mau melayani Tuhan. Pertanyaan saya, apa motivasi pelayanan kita? Apa motivasi pelayanan kita? Mengapa kita mau melayani Tuhan? Apakah pelayanan kita ini betul-betul adalah panggilan Tuhan? Di dalam setiap kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus sekalian saya ngajar di STT saat ini. Ya, dulu Tegar itu murid saya ya, sekarang enggak lagi, mungkin guru saya nanti. Saya tanya kepada mahasiswa, mengapa kalian mau menjadi hamba Tuhan? Apa visi misi kalian? Kalau di zaman si Pak Tegar, semuanya jelas. Di belakangan ini saya bingung, mereka jawab kepada saya apa? Tidak tahu, Boksu, bingung saya. Kalau tidak tahu mengapa mau masuk ke STT, mau menjadi hamba Tuhan. Apakah mau menjadi misionaris? Apakah mau menjadi seorang pendeta, Boksu nanti? Atau mau menjadi seorang pengajar dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak tahu sama sekali. Nah di situ saya juga bingung. Kalian mendapat panggilan Tuhan enggak untuk menjadi hamba Tuhan? Mereka juga sulit sekali itu menjawabnya. Dan sekalian, sama halnya saat ini saya tanya kepada Bapak sekalian. Apa panggilan Tuhan kepada setiap kita saat ini? Apakah cuma setiap minggu datang ke gereja, duduk, dengar, pulang, selesai? Atau mungkin melayanilah sebagian pelayanan hidup, pelayanan kita sekalian. Saya kenal seorang teman saya dokter. Dia bersaksi kepada saya demikian, dia bilang, sebelum saya percaya Tuhan, tujuan hidup saya menjadi dokter supaya saya mendapat pasien yang banyak, saya mendapat uang yang banyak. Tapi setelah saya percaya Tuhan, beda dia bilang. Saya tanya, apa bedanya? Ya sama kok cari uang. Bukan. Setiap pasien yang datang, saya PI kepada dia. Saya mengabarkan Injil kepada dia, termasuk yang pakai itu. Bahkan kalau ada yang pasiennya berat, Pak, kita doa dulu ya sebelum saya kasih obat. Walaupun agama apapun pasti doa enggak? Doa, mau sembuh. Puji Tuhan ada yang percaya pada Tuhan. Nah inilah panggilan Tuhan yang nyata. Yang jelas sekali, sebelum dan sesudah. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebelum kita percaya itu saja. Setelah percaya, perbedaannya cuma minggu ke gereja. Atau mungkin ya adalah ambil sebagian pelayanan dan sebagainya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu singkat ini coba kita melihat perikop ini. Sebenarnya perikop ini tidak bicara penghakiman sih. Tapi di situ ditekankan satu hal, suatu saat Tuhan Yesus akan datang. Ini adalah teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Memasuki pasal ketiga, sudah sebuah teguran keras untuk jemaat-jemaat yang di Korintus. Nah, apa yang kita pelajarin Bapak sekalian? Nasihat Rasul Paulus jelas sekali di sini. Di ayat yang ke-10 di situ dikatakan sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasarnya sekalian. Dalam terjemahan aslinya ahli bangunan di situ adalah arsiteknya atau insinyurnya. Dia yang merancang semuanya sekalian.
Dengan kata lain, dia yang memulai sebuah bangunan dengan sesuai dengan denah blueprint-nya, kalau kita bilang di arsitek itu. Denahnya yang sudah ada. Dan dialah yang memulai apa? Sebuah bangunan itu harus dimulai dengan apa? Fondasinya yang kuat sekali. Paulus menyatakan bahwa dirinya lah seorang rasul yang sudah memiliki landasan yang kuat, pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengajarkan Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Semuanya itu Yesus yang diajarkan, yaitu tentang Yesus Kristus. Tetapi bukan itu saja. Paulus mengatakan dia sudah membangun fondasi yang kuat. Yang membangun tembok bangunan itu ya kalian. Bukan dia lagi. Bahkan dalam hal ini saya banyak belajar. Kita banyak belajar satu hal sekalian. Kita bersyukur kita memiliki gereja, memiliki hamba Tuhan yang benar. Sudah meletakkan fondasi-fondasi kebenaran firman Tuhan yang kokoh dan bagus sekali. GKY tidak menyimpang lah. Tidak sesat. Kalian hoki di sini. Amin dong. Nah itu, tapi aminnya suruh amin gitu. Senyum lah amin gitu. Dan setelah mendapat firman Tuhan, bukan diam gitu. Kalian masing-masing membangun. Maaf, banyak orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, masih mengharapkan lagi hamba Tuhan, bagaimana supaya untuk membangun. Saya tidak katakan salah, Bapak sekalian. Saya tidak katakan salah. Fondasi sudah ada. Di rumah sudah ada Alkitab, bersih terus. Artinya nggak pernah buka mungkin. Lebih banyak buka Alkitabnya di HP. Sampai sekarang saya tidak mau bawa Alkitab di dalam HP. Terganggu sekali. Saya maunya ya Alkitab. Kalau HP ya Al-HP. Kalau Alkitab ya kitab. Benar? Kalau HP ya Al-HP. Kalau iPad ya Al-iPad gitulah. Rubah namanya. Saya tidak katakan salah ya sekalian. Nah sini yang benar dikasih oleh Tuhan Yesus. Coba kita tanya diri kita sendiri. Fondasi sudah ada. Firman Tuhan sudah banyak tahu. Pertanyaan saya, kita udah bangun rumahnya sampai di mana? Apakah berhenti di tembok? Apakah sudah masuk ke atapnya? Atau sudah mulai dekorasi di dalam rumahnya itu semuanya? Saya tidak tahu. Yang tahu yaitu Anda dan Tuhan saja. Sekian puluh tahun mungkin. Mau sampai bertemu Yesus, itu aja sekalian. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Bicara penghakiman sekalian. Rasul Paulus berkata, siapkah kita menghadap Tuhan? Siapkah kita diadili? Memang kita orang percaya pasti masuk surga dalam tanda kutip. Tapi Tuhan akan banyak sekali tanya. Dia akan tanya kepada saya mungkin. Pak Jonathan, di manakah anggota keluargamu? Sudah selamat belum? Mungkin suatu saat Tuhan juga tanya, mana anak-anakmu, cucumu? Tuhan tidak tanya berapa kamu pelayanannya, berapa puluh tahun, jemaatnya banyak atau tidak mungkin, tidak. Itu tidak. Tuhan akan tanya hal-hal yang lain yang menyangkut dengan firman Tuhan. Engkau sudah membangunnya belum? Bahkan lebih celaka lagi, kita menghancurkannya, merubuhkannya itu semuanya. Fondasi juga sekaligus dicabut. Ini yang terjadi saat ini. Rasul Paulus sering berkata banyak ajaran-ajaran sesat, falsafat dunia yang diombang-ambingkan saat ini. Merusak pikiran manusia, merusak iman kita. Teknologi canggih, oke. Tapi hal itu kadang-kadang juga merusak kita. Saya pernah tanya kepada sepasang suami istri, begitu bangun pagi apa yang kalian lakukan? Pasti buka HP dulu. Dulu belum ada HP katanya dia masih gaptek baca firman Tuhan. Sekarang terbalik, HP dulu. Jawab dulu HP semuanya. Yang udah WA saya setengah malam. Mestinya jawab kepada Tuhan dulu. Buka firman Tuhan, jawab kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini dia jawaban saya. Tuhan lagi tunggu. Nah ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sekalian. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali saya ingin katakan bahwa jemaat Korintus itu
Tidak bisa membangun kerohanian mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di pasal sebelumnya kita tahu, Rasul Paulus menegur mereka, kalian masih minum susu. Sebenarnya minum susu itu bagus. Tapi di dalam arti negatifnya, mereka itu tidak bisa makanan keras. Firman Tuhan yang lebih baik lagi bangsa kita tidak bisa terima. Anehnya mereka melayani Tuhan dengan karunia-Nya. Terus kan di sini kita belajar satu hal. Karunia roh beda dengan buah roh. Ngerti? Karunia roh beda dengan buah roh. Karunia roh memang betul untuk pelayanan. Tapi belum tentu menentukan seseorang itu memiliki buah roh enggak. Karunia roh belum tentu menentukan seseorang itu memiliki kerohanian yang baik enggak, bertumbuh enggak. Jemaat Korintus penuh dengan karunia, sombong, bangga, tapi terjadi pertengkaran, perselisihan. Kenapa? Tidak memiliki buah rohnya, sekalian. Saat ini gereja pecah bukan karena orang bodoh di dalamnya, justru terlalu banyak orang pintar kadang-kadang. Karunia rohnya terlalu banyak, karunianya terlalu banyak, tapi karunia itu saling bertentangan sehingga gereja menjadi ribut dan pecah, sekalian. Dimanapun sama, sekalian. Nah selanjutnya, sekalian, kita coba merenungkan kita di sini seberapa lama kita sudah mendengar firman Tuhan setiap minggu. Sekarang bukan minggu lagi, setiap kali kita buka HP ada aja khotbah-khotbah yang kita dengar, sekalian. Mari kita koreksi diri sendiri mulai saat ini. Sudah berapa lama kita memiliki fondasi yang kuat dan sudah membangun belum? Rasul Paulus membangun dasarnya dengan kata satu kalimat yaitu dasarnya yaitu Yesus Kristus. Semua kita imannya berdasarkan yaitu Yesus Kristus, pasukan di ayat yang ke-11. Paulus membangun kerohanian jemaat berdasarkan kasih Yesus Kristus, bukan dengan kepintaran dia, bukan dengan keahlian dia. Bukan, bukan dengan firman Tuhan, bukan. Dengan kata lain setiap orang percaya itu harus dia memulai membangun fondasi kerohaniannya di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus, sekalian. Ini sangat penting sekali, sekalian. Maka Rasul Paulus mengatakan di sini ada dua jenis fondasi. Ada yang dari emas, perak, batu permata. Yang satu lagi apa? Kayu, rumput kering atau jerami, sekalian. Kayu bagus. Bangun-bangun kayu itu bagus sekali. Tapi di saat diuji dengan api, yang terbakar itu apa? Kayu, jerami, dan sebagainya, rumput kering dan sebagainya. Sama halnya dengan iman kita. Seseorang kerohaniannya itu tidak dilihat dari betapa dia banyaknya melayani Tuhan, termasuk pendetanya juga. Berapa banyak dia khotbah, bukan. Tapi ada api datang. Ada suatu masalah datang, disitulah diuji, sekalian. Itulah apakah kita ini adalah emas, batu permata, dan sebagainya, sekalian. Yesus Kristus juga menasihatin murid-muridnya, termasuk kita semuanya, sekalian. Mari kita melihat Matius pasal ke-7, ayat 24 hingga ke-27. Mari kita melihat, semua udah pernah membaca dan mendengar khotbah ini. Matius 7, ayat 24 sampai 27. Perhatikan, saya akan bacakan. Nanti saya akan tanya Bapak sekalian. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Yang ingin saya tanyakan, pasukan perhatikan, yang orang yang bodoh, ayat 26. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Tidak melakukan ya, tapi lihat dulu, kita perhatikan kalimat berikutnya. Ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Pertanyaan saya, dia melakukan enggak? Halo? Di depan dia mengatakan apa? Melakukan. Tapi di belakang dia bilang kan? Tidak. Pertanyaan saya, dia mendirikan rumah enggak?
Mendirikan nggak? Ya mendirikanlah, karena buktinya rubuh. Pertanyaan saya, Yesus berkata dia mendirikan, dia tidak mendirikannya yang pertamanya itu. Dia tidak mendirikan apa? Tidak melakukannya, melakukan apa? Padahal dia melakukan loh. Hah? Halo? Halo? Nggak tidur ya? Tubuh roh jiwa kesini ya semua ya. Ini unik kan sekalian? Perhatikan nggak? Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, lucu ya, dia bilang tidak melakukannya. Ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya. Lah bingung, tidak melakukan tapi dia mendirikan. Pertanyaan saya, dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Artinya dia membangun rumah itu tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Saat ini banyak sekali orang Kristen membangun iman kita bukan dasar dengan iman kepercayaan kita. Hati-hati. Bukan, sekalian. Dan ini jelas sekali, sekalian. Pernahkah kita berpikir ini? Orang bodoh juga membangun, bukan tidak membangunnya, sekalian. Tapi membangun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Mari kita koreksi diri sendiri, termasuk saya juga. Saya bilang, Tuhan, benar enggak saya ini adalah seorang pendeta? Layakkah saya adalah seorang pendeta? Pernah istri saya tegur saya, Pak, dapatkah orang mengenal kau Jonathan itu adalah seorang hamba Tuhan tanpa melihat KTP-mu? Wah, saya tertegur. Dapatkah anak saya melihat papaku ini adalah seorang pendeta tanpa dia tahu bahwa bapak ini adalah seorang pendeta di gereja? Artinya apa? Segala tindak tanduk saya, sikap saya, baik di keluarga, baik dimanapun, orang melihat saya ini adalah bukan orang Kristen aja, seorang hamba Tuhan. Berat nggak itu? Berat sekali. Berat sekali, sekalian. Jangan seperti jemaat di Korintus. Di gereja mereka melayani Tuhan, bertengkar, terus dan sebagainya, sekalian. Nah disinilah api datang, termasuk penghakiman Tuhan Yesus itu datang. Di situ diuji, benarkah semuanya itu dibangun di atas fondasi dari emas, perak, permata yang baik, sekalian. Sekalian mungkin kita tidak tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saat ini banyak orang yang sebelumnya udah dipanggil dulu, benar? Dipanggil dulu, berjumpa dengan Tuhan. Beranikah kita menghadap Tuhan tanpa membawa apa-apa? Beranikah kita menghadap Tuhan hanya tangan hampa? Ada lagunya kan? 岂可空手回天父, ada lagunya kan? Aduh, lagu itu saya takut loh saya nyanyi. Enak lagunya, tapi saya nyanyi saya takut. Dengan apa saya membawa sesuatu kepada Tuhan? Penghakiman kalau Tuhan datang bagaimana? Apakah saya katakan, Tuhan saya di Puri, ada jemaatnya 1100. Tuhan bilang, no, tidak. Ini dia, sekalian. Penghakiman Tuhan, jangan tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita nggak tahu. Tapi kita siap-siap Tuhan. Suatu saat Engkau panggil saya, di siang malam saya tidak tahu. Dengan apa saya hadap Tuhan? Masih adakah di antara kita, anggota keluarga kita yang belum percaya, orang tua kita, siapapun saudara kita, pembantu kita dan sebagainya. Di rumah saya ada seorang suster dari pembantu dari adik ipar saya. Dia 5 kali sembahyang, lebih rajin dari kita. Kita seminggu sekali aja males. Mereka 1 hari 5 kali. 5 kali 7, 35 kali. Luar biasa. Tapi setiap kali kalau saya sempat bicara dengan dia, saya masuk Kristen ini, pelan-pelan masuk. Saya tidak boleh menjelekin agama orang lain. Tapi saya masuk. Soal dia mau percaya itu Roh Kudus, benar? Yang penting saya sudah sampaikan. Jangan salahin saya lagi sebagai pendeta. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus melakukan itu? Di ayat 16 dan 17 jelas sekali. Kita ini adalah bait Allah, sekalian. Apa yang dimaksud dengan bait Allah, sekalian? Di zaman dulu bait Allah itu menandakan kediaman Allah, kehadiran Allah, Tuhan bertakhta di dalam bait Allah, benar?
Dan dengan kata lain kita ini adalah bait Allah. Mestinya Tuhan, Roh Kudus bertakhta di dalam diri kita. Diam di dalam diri kita sekalian, bukan hal-hal yang lain lagi. Nah kalau Tuhan bertakhta dalam kehidupan kita, Allah lah yang mengatur kita, benar? Dia bertakhta kok. Sepertinya seorang raja bertakhta atas kerajaannya. Dialah yang punya kuasa mengatur semuanya. Dengan kata lain, mengapa kita tidak bisa diatur oleh Roh Kudus? Mengapa kita masih menyimpang dari apa yang Tuhan ingin kehendaki? Saya kadang-kadang bingung, satu sisi bagus, tapi satu sisi lagi bingung saya. Apa yang bingung di dalam ibadah? Setiap minggu kita ada pengakuan dosa, benar? Jadi seolah-olah kita Senin sampai Sabtu berdosa, Minggu doa lagi. Tapi itu sebenarnya bagus sih. Supaya apa? Mengingatkan kita. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi jangan disalahpahamkan ya. Senin sampai Sabtu saya berbuat dosa, nanti Minggu datang ke sini diampuni lagi. Besok berdosa lagi. Bukan itu. Ya, tentu bukan itu. Ya, tentu bukan itu sekalian. Nah di dalam hal ini Bapak sekalian, jikalau kita ini adalah bait Allah, maka dengan kata lain, firman itu harus ada dalam hati kita. Benar? Otomatis firman itu ada. Kuasa firman itu ada dalam diri kita. Roh Kudus saat ini diam di dalam setiap diri kita. Dialah yang akan mengatur hidup kita. Dialah yang akan menasihatin kita. Apa yang harus kita lakukan. Maka konsep Rasul Paulus tentang bersaksi beda dengan zaman sekarang. Maaf, zaman sekarang ini banyak orang bersaksi kalau dia sakit sembuh. Kalau dia miskin jadi kaya, itu bersaksi. Saya tidak katakan itu salah. Tapi jarang sekali orang Kristen bersaksi. Dulu saya ini adalah penjahat, sekarang saya baik. Dulu saya tukang pukul istri, menyiksa istri, sekarang saya sudah bertobat. Jarang ya. Saya justru mau dengar kesaksian ini. Paulus berkata, dululah dia yang menganiaya orang percaya. Dia berani berkata, dia tidak malu. Dialah yang menanti antikris dia waktu itu. Tapi setelah dia percaya, beda. Aku mau bersaksi kematian Yesus Kristus yang merubah hidup saya. Saya ingin bersaksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah membawa pengharapan buat dia. Maksudnya inilah yang perlu kita sampaikan pada orang-orang yang masih belum percaya. Mengapa kita sulit bersaksi hal ini? Coba kita pikirkan diri sendiri. Apakah Tuhan masih bertahta diam dalam hati dan pikiran kita ataupun masih dalam kehidupan kita? Seorang hamba Tuhan pernah berkata satu kalimat, seseorang yang tidak bisa mengasihi orang lain dalam konteks orang Kristen, artinya apa? Dia belum mendapat kasih Kristus. Saya merenungkan kalimat ini, benar sekali. Anak-anak sekarang kalau tidak mendapat kasih dari orang tua, dia sulit sekali setelah besar mengasihi orang lain, benar? Apalagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Kalau kita belum mendapat kasih Allah, nggak bisa mengasihi orang lain. Saya sering sekali bicara kepada komisi Kaleb saya. Kalian begitu banyak, dalam daftar ada 100 lebih, udah kayak satu gereja kecil. Hadir 80 lebih. Wah, kasih saya terbatas. Saya hanya mohon Tuhan kasih Allah lah ada dalam hati saya. Supaya saya bisa apa? Mengasihi kalian. Kok enggak, saya enggak sanggup. Kalau bukan kasih Allah saya enggak sanggup sekalian. Yang begitu banyak sekalian. Silakan terima kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan tutup firman Tuhan saya sekalian. Penghakiman itu tidak tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, benar? Tidak. Belum tentu sekali lagi. Tidak, belum tentu sekalian. Mungkin kita terlibat dahulu yang akan dipanggil Tuhan. Kapan? Kita tidak tahu. Kapan kita tidak tahu sekalian. Pertanyaannya, dengan apa kita menghadap Tuhan sekalian? Sekali lagi kita merenungkan, dengan apa kita membawa Tuhan? Tangan kosong, anggota keluarga kita, dan sebagainya sekalian. Pertanyaan yang penting lagi, apakah kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan sebagai seorang dokter, dia bukan cari uang aja, tapi dia bisa mengabarkan Injil. Sebagai pimpinan perusahaan, apa yang kalian lakukan kepada karyawan kita? Sebagai karyawan juga, apa yang kalian lakukan?
terhadap perusahaan yang kalian kerjakan di situ. Tunjukkan kalian ada orang yang setia, orang yang jujur, tidak korupsi dan sebagainya sekalian. Penghakiman Allah memang kita tidak tahu kapan. Bisa Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bisa juga kita yang akan dipanggilnya. Doa saya pernah berkata pada Tuhan, Tuhan, jikalau memang Tuhan tahu bahwa saya sudah selesai pekerjaan saya sudah bisa membawa sesuatu kepada Tuhan. Engkau mau panggil saya silakan. Saya nggak takut. Tapi kalau belum, jangan Tuhan. Kalau belum, jangan. Apa artinya usia saya panjang itu? Kalau belum saya membawa sesuatu. Lebih celaka lagi, seorang ibu datang pada saya akan tutup ini kesaksian yang indah sekali. Pak Jonathan, saya takut kalau saya mati ini membawa kebencian kepada Tuhan. Kaget saya. Ya kok gitu ibu jangan benci dong. Jangan membawa itu buah bencimu itu kepada Tuhan. Ternyata dia cerita panjang lebar kepada saya, ada seseorang yang dia pernah menyakitin hatinya. Nah singkat cerita ibu ini cerita, saya bilang ya ibu ampunin dia, mengampunin dia. Konsep kasih agape, ingat sebagai orang percaya, tidak usah orang minta maaf kepada kita mengampuni dia. Setuju? Itulah konsep kasih agape. Sering sekali dia mereka, dia enggak mengampuni, dia tidak minta maaf, saya tidak mau mengampuni. Salah. Itu konsep duniawi. Kasih agape adalah orang menyakiti kita langsung ampunin dia. Enggak usah tunggu dia datang, minta maaf dulu. Dia mau datang silakan. Enggak apa-apa. Itulah kasih Tuhan. Saya bilang, Bu itu, akhirnya dia sadar ibu ini. Lucu ibu ini. Minta maaf kepada orang yang menyakitin hatinya. Ibu dia datang kepada dia, seorang bapak. Maafkan saya Pak, 3 bulan saya benci Bapak. Bapak itu bingung kenapa. Sehingga cerita panjang sekali ceritanya. Bapak itu jadi bingung juga. Terus sekalian, inilah kesaksian hidup. Jangan membawa benci iri hati datang kepada Tuhan. Hilangkan itu semuanya. Justru kita bawa apa? Kasih. Bawa kemurahan hati. Buah roh itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami gentar mendengar firman-Mu. Kami takut Tuhan jikalau suatu saat Tuhan menanyakan setiap hal-hal yang mungkin kami tidak lakukan atau lalai. Ampunin kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami. Supaya kami tahu cepat lambat kami akan menghadap Tuhan. Apa yang kami bawa kepada Tuhan. Kami sudah memiliki fondasi yang kuat. Tapi apakah kami sanggup membangun bangunan tersebut? Tolonglah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih.